Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur karena pada malam hari ini kembali kita bersama-sama ada dalam persekutuan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan sebentar kita akan mendasari persekutuan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkannya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih setia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Dan pada malam hari ini bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan semakin menguatkan, meneguhkan iman percaya kami di tengah gumul juang kami dalam dunia ini. Kami mohon kiranya kuat kuasa Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Pakailah hamba-Mu dan berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nas kita pada malam hari ini terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 3. Ayatnya yang ke-10 hingga yang ke-16. Dan tema kita adalah menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, rupanya seluruh umat manusia itu tergolong dalam salah satu kelompok. Dan sebelum seseorang itu menerima Kristus di dalam kehidupannya, dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 3, ia adalah anak-anak kegelapan, iblis. Nah, di dalam nas 1 Yohanes pasal 2, khususnya itu ayat 28 sampai pasal 3 ayat yang ke-10, ini merupakan inti kesimpulan dari ajaran Yohanes. Di mana Yohanes di sini mengingatkan para pembacanya agar jangan tertipu dengan sifat keselamatan. Ayat yang ke-7. Oleh karena itu orang percaya itu harus menolak setiap ajaran yang mengatakan bahwa seseorang tidak perlu bersekutu dengan Allah. Seseorang silahkan saja terus berbuat dosa. Karena toh anugerah keselamatan sudah disediakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Atau silahkan saja melakukan keinginan dagingnya, keinginan manusiawinya, atau menurut keinginan iblis. Dan silahkan saja dia lebih mengasihi dunia ini. Nah, dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tetapi menjadi anak Allah dalam hal ini seharusnya ia terus memelihara keselamatan yang telah Allah anugerahkan di dalam Yesus Kristus agar dia beroleh hidup yang kekal itu. Dia harus mengerjakan keselamatan yang sudah ia terima. Dan ia lebih mengarahkan hati dan pikirannya kepada Allah yang sudah menganugerahkan itu baginya. Nah, hal ini berbeda dengan ajaran-ajaran palsu. Yohanes dengan jelas menyatakan bahwa seseorang yang tetap berbuat dosa, ia berasal dari iblis, ayat yang ke-8. Dan jelas dia bukan anak Allah. Jikalau mereka yang biasa berbuat dosa itu menyatakan bahwa mereka memiliki hidup yang kekal, mereka akan menjadi anak Allah. Mereka itu tertipu dan mereka telah menipu diri mereka. Dan mereka adalah seorang yang pendusta. Hal ini dapat kita lihat di dalam penjelasan kitab atau surat Yohanes ini. Lagi pula yang menjadi ciri anak Allah yang sejati ialah kasih akan Allah yang ditunjukkan dengan melakukan segala perintah-perintahnya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal ini akan membuktikan ketulusan kita di dalam beragama, di dalam memiliki satu keyakinan, di dalam memiliki satu kepercayaan, dan memberi kita harapan di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-19, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Suatu kebahagiaan yang besar jika kita bisa yakin akan kejujuran kita dalam beragama.
Orang-orang yang diyakinkan seperti itu bisa berani dan percaya diri. Dengan hati yang kudus di hadapan Allah. Mereka dapat berseru kepadanya. Dan Allah lah yang menjadi pembela mereka. Allah lah yang berdiri di hadapan mereka. Dari segala celah dan hukuman dunia ini. Nah, jalan untuk mengetahui kebenaran dan ketulusan hati kita di dalam iman Kristen. Dan untuk menjaga kedamaian di dalam batin kita adalah dengan berlimpah-limpah di dalam kasih, dalam pekerjaan-pekerjaan kasih terhadap saudara-saudara seiman. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang menjadi anak Allah bukan perkara yang mudah. Tetapi tentunya menjadi anak Allah adalah hak istimewa yang sudah Allah berikan kepada kita yang mau meninggalkan kehidupan-kehidupan lama kita. Kehidupan-kehidupan kedanggingan kita yang lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat duniawi dan sementara. Tetapi meninggalkan hal-hal yang bernilai kekal yang tentu itu yang Allah kehendaki bagi kita. Nah, melewati perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana kita dapat menjadi anak-anak Allah, yaitu dengan kita setia melakukan kehendak dan perintah Tuhan dan menunjukkan kasih dan cinta itu melewati seluruh keberadaan hidup kita. Itulah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Mari, biarlah kita senantiasa memelihara iman kita, hidup benar di hadapan Allah, berkelimpahan dengan kasih dan belas kasihan yang boleh kita tunjukkan. Tidak hanya dengan perkataan tetapi dengan perbuatan. Karena kasih adalah perintah yang baru bagi kita sebagai anak-anak Allah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari dengan penuh keyakinan, kesungguhan kita, percayaan kita kepada Allah merupakan wujud dan bukti bahwa kita mengasihi Dia. Maka kita melakukan kehendaknya. Kita menunjukkan bagi dunia kehidupan yang tulus dan benar sebagai anak-anak terang yang menjadi terang bagi dunia ini, menjadi berkat sukacita bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita, firman-Nya tidak akan sia-sia. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.